Oke, lanjut lagi untuk video kedua. Ini kita bakal belajar kelas. Ajarkan tentang kelas. Oke, contoh misalkan. Jadi kelas itu tadi saya bilang dia tuh sebuah wadah. Jadi kalau misalkan kalian tadi ada objek karyawan nih. Misal kita sekarang mau fokus ngembangin si karyawan. Jadi kita tulis di sini karyawan. Nah, si karyawan ini apa sih karyawan tuh? Dia kayak kita anggap sebuah wadah kayak gitu ya. Oke, sebuah objek karyawan. Apa aja sih yang dimiliki oleh karyawan? Karena kita kan sekarang udah ngebentukinnya dia sebagai objek gitu ya. Nah, karyawan tuh biasanya dia punya nama. Ada. Dia punya, kita sebutnya properti. Nah, properti itu atau variabel, dia tuh punya apa aja? Dia punya nama. Lalu ada umur. Misalnya gaji, role pekerja. Kayak gitu. Atau role pekerjaan nggak usah, kita pakai gaji aja. Kayak gitu. Nah, properti ini itu dia adalah suatu yang melekat dalam karyawan atau variabel-variabel yang dimiliki oleh karyawan. Jadi si karyawan ini nanti dia punya umur, punya nama, punya umur, punya gaji. Oh ya, ini karena account kita tambahkan misalnya username, password, kayak gitu. Lalu ada juga namanya method atau metode. Method itu apa? Method atau metode itu dia apa yang bisa dilakukan oleh karyawan. Misalkan cetak nama, lalu cetak umur, cetak gaji, lalu login, gitu. Terus dia bisa apa? Tambah transaksi. Terus bisa tambah barang misalkan. Nah, mungkin tambah transaksi, tambah barang ini kita ganti ke istirahat kali ya. Dia bisa istirahat kayak gitu. Nah, ini adalah metode yang dimiliki oleh karyawan. Ini mungkin login terlalu ribet, kita balikin aja. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah metode yang dimiliki oleh karyawan. Metode itu apa? Dia tuh adalah kegiatan atau hal yang bisa dilakukan. Jadi ini kalau kita garis-garis itu hal yang bisa dilakukan atau fungsi. Sedangkan properti itu adalah ini dia. Dan dia itu adalah variabel yang dimiliki oleh karyawan. Nah, ini kita bikin new file, misalnya main.dat. Nah, biasanya kalau kalian bingung kan main void main kayak gitu kan. Nah, misal kalian mau bikin kelas itu kalian bisa pakai kelas karyawan kayak gini. Nah, ini kalian sudah ngebikin kelas karyawan. Lalu misalnya kalian mau bikin, dia tadi ada nama, lalu ada in umur, in gaji, kayak gitu. Nah, jadi dia ini nullable. Jadi apa itu nullable? Aduh, panjang lagi ya. Mungkin nullable bakal dijelasin di video sebelumnya, sudah dijelaskan, atau nanti saya buatkan lagi video tentang nullable, atau saya jelasin aja di sini deh. Jadi nullable ini dia di Dart itu dia ada variabel nullable sama non nullable.
non nullable dan nullable itu apa? Nullable ini kalau misal kita lihat nullable itu dia nggak boleh kosong, nul atau nol gitu ya, dia nggak boleh kosong. Jadi ketika kalian deklarasi string nama itu dia harus diinisialisasi, ya pokoknya harus diisi gitu nilainya. Siapa? Budi. Nah ini non nullable, ini dia harus langsung seperti ini. Emang harus bagaimana misalkan nggak harus kayak gitu, kita mau inisialisasinya nanti, itu kita bisa pakai let kayak gitu. Let itu apa? Let itu terlambatnya. Jadi itu dia kayak di booking dulu namanya. Oke, nanti ada kan variable string yang namanya itu adalah nama, tapi belum diinisialisasi, nanti aja kayak gitu. Nah itu kayak gitu tuh bisa. Lalu ini juga bisa pakai let atau pakai nah kalau yang nullable itu gimana? Nullable itu dia bisa null. Jadi kalau misalnya ini nih kalian isi null, itu tuh nggak boleh, karena dia stringnya ini bukan nullable. Tapi kalau yang nullable, tipenya nullable, itu dia diperbolehkan null. Cara gimana bikin nullable? Kita pakai string tanda tanya nama. Nah kayak gini. Jadi kalau yang ini kita null, itu dia nggak bisa. Tapi kalau misal kita pakai tanda tanya, nah itu dia bisa. Ini tuh apa? Nah dia tuh kayak ngebolehin dia null atau tidak usah diisi kayak gitu. Itu boleh. Oke, lalu apa sih? Oke, untuk non nullable udah jelas ya. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang constructor. Jadi kalau ini konstruktor adalah menginisialisasi atribut nama. Sebenarnya konstruktor itu adalah sebuah fungsi, bisa dibilang fungsi default ketika kelas itu diinisialisasi atau dipanggil atau dibuat. Jadi contoh di sini cara kita bikin karyawan adalah konstruktor karyawan adalah karyawan, string nama, string in umur. Nah jadi ini adalah konstruktor dimana dia nerima parameter nama, umur, dan gaji. Nanti setiap parameter nama ini akan ditaruh di disk nama. Disk itu dia merujuk ke si karyawannya kayak gitu. Jadi ntar variabel si nama karyawan itu bakal diisi nilai dari nama fungsi, nama parameter. Lalu yang umur diisi ke disk.umur, yaitu merujuk ke karyawan titik umur. Lalu gaji merujuk ke disk titik gaji. Jadi si gaji ini akan diisi sama si gaji yang dari sini kayak gitu. Nah ini tuh konstruktornya. Jadi konstruktor itu kayak gimana? Itu misalnya kita pakai pada saat kita mau bikin. Nah kita udah bikin kelas nih. Sekarang kelas ini tuh dia berubah jadi tipe data. Jadi kita bisa bikin karyawan, terus kita isi namanya misalnya Budi, umurnya 20, gajinya 10.000. Nah ini tuh nanti nilai Budi ini akan dimasukkan ke disk nama, 20 akan dimasukkan ke disk umur, 1 juta bakal dimasukkan ke disk gaji. Kalau misal kita cetak, nah nanti dia tuh bakal mencetak semua isinya, nama, Budi, umur 20, 10 juta kayak gitu. Itulah konstruktor. Jadi si nama Budi ini bakal ditaruh ke nilai si karyawannya. Nah kalau misalnya kita bikin karyawan kedua nih, karyawan 2, karyawan kita taruh misalnya Andi, umurnya 25, gajinya 20.000. Nah nanti kalau kita mau cetak, kita tinggal panggil, nanti nilai mereka tuh bakal berbeda karena sekarang kita udah basisnya objek kayak gitu. Itulah kelebihan AOP. Jadi kalian bisa naruh banyak pakai variabel yang sama tapi nilainya beda-beda. Jadi nanti kalau dicetak
Nah, dia bakal keluar nama Andi, gaji 25, umur 25, gaji 20.000, lalu ada Budi, umur 20, gajinya berapa nih? 3, 4, 5, 100.000, kayak gitu. Itulah konstruktor. Nah, di Dart ini kita bisa mempersingkat bentukan konstruktor. Kita hapus slide-nya. Nah, nanti yang ini tuh bisa kita isi dengan dis nama, dis umur, dis gaji. Nah, ini tuh sama aja, tujuannya sama aja, cuman diperingkas secara penulisannya kayak gitu. Ini kalau kita jalanin hasilnya sama. Nah, kayak gitu. Kok dia agak ngepakai. Nah, ini nama Budi 20, 100, Andi 25, 20.000, kayak gitu. Kayak gitu. Oke, terus metode ini untuk kelas dulu ya. Sekian aja dari saya. Terima kasih.